Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama saya Wahyu Nugroho. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terkait dengan pengertian pembelajaran terpadu. Merupakan pembelajaran yang didesain untuk memadukan beberapa aspek, baik itu intra pelajaran atau intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami materi dengan lebih baik lagi, di mana siswa akan memahami materi lebih bermakna. Kenapa bisa lebih bermakna? Karena siswa akan melihat pembelajaran secara lebih menyeluruh terhadap suatu konsep. Siswa dapat memadukan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Siswa akan dapat mengintegrasikan pengalaman pembelajaran dengan pengalaman nyata. Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran terpadu lebih mementingkan terhadap proses pembelajarannya, di mana siswa akan belajar menjadi lebih aktif. Siswa akan belajar bagaimana pengalaman pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan melakukan penghubungan antara apa yang dipelajari dengan yang sedang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan siswa untuk dapat menyelami pembelajaran menjadi lebih dalam lagi. Pembelajaran terpadu menolak sistem drill, sistem yang bersifat konvensional, di mana siswa hanya diberikan materi dan soal-soal latihan saja. Dalam pembelajaran terpadu, siswa memungkinkan belajar antar mata pelajaran dalam suatu kali pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, memungkinkan siswa untuk memahami suatu konsep lintas disiplin, lintas mata pelajaran, tidak lagi terkotak-kotak dalam suatu mata pelajaran. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran secara langsung, secara nyata di dunianya. Pembelajaran terpadu ini menolak sistem konvensional, di mana siswa akan belajar secara model drill, di mana siswa hanya diberi materi, kemudian dilatih untuk menjawab soal-soal saja. Karena siswa difokuskan untuk mengalami pembelajaran secara langsung. Sebagai contoh, ketika siswa akan belajar terkait dengan materi IPA, siswa akan dihubungkan dalam suatu konsep maupun tema tertentu tentang kesehatan, lingkungan, ilmu bumi, sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. IPA tidak berdiri sendiri, tapi dia bisa dihubungkan dengan IPS, dengan kesehatan, dengan keolahragaan, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena secara nyatanya, secara realnya di dunia nyata, ketika siswa membahas suatu ilmu IPA, subilmu IPA, dia tidak akan terkotak hanya dalam konteks IPA, tetapi lebih luas lagi, saling berinteraksi antara disiplin ilmu yang dipelajarinya, atau tidak terkotak pada IPA. Mungkin dia akan berhubungan dengan IPS, dengan keolahragaan, dengan kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, pembelajaran akan lebih luas, lebih fleksibel, dan juga lebih real apa yang dialami oleh siswa. Contoh yang lain adalah mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran konvensional, matematika hanya fokus pada ilmu hitungan. Tetapi dalam kesehari-hari, ternyata matematika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana konteksnya tidak hanya berfokus pada IPA, tetapi juga pada materi pembelajaran yang lain. Apakah itu IPA, IPS, dan lain sebagainya. Sehingga ketika siswa belajar matematika dengan terpadu, maka dia akan dapat melihat secara konsep yang lebih luas. Siswa tidak hanya mengerti hitung-hitungan, tidak hanya dijejali untuk mengerjakan jawaban yang benar terhadap suatu soal, tetapi lebih pada konteksnya, terhadap dunia realnya. Apakah ini berlaku ketika dia, apakah ini terjadi dalam kehidupan sehari-harinya, atau pengalaman apa yang berhubungan dengan konsep matematika tersebut. Baik, itulah gambaran singkat terkait dengan mata kuliah pembelajaran terpadu, di mana dalam semester ini kita akan membahas konsep maupun aplikatifnya, bagaimana pembelajaran terpadu dilakukan, bagaimana pembelajaran terpadu dapat bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih.